بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين ويمنعون الماعون Sadaqallahul azim. Ya, coba surah apa yang Ibu Purwasih baca tadi itu? Surat Al-Ma'un, Bu. Surah Al-Ma'un apa tuh? Tentang barang-barang yang berguna, Bu. Apa tuh barang yang berguna itu apa tuh? Suratnya itu mengenai tentang tanda-tanda orang yang mendustakan agama, Bu. Gimana cirinya yang terdapat dalam surat itu? Orang yang menghargai anak yatim, yang enggan memberi orang miskin, dan orang yang lalai dalam sholat serta berbuat riya dan enggan memberi barang bantuan dengan barang yang berguna. Ya, jadi itu maknanya ya. Ya, Jadi konsepnya hafal di dalam kepala atau di luar kepala tadi? di dalam kepala, Bu. Ada dalam kepala. Ada betul bacaan matnya. Nah, coba Ibu cari tajwidnya di dalam itu apa tuh? Apa yang nampak tajwidnya di dalam? Ada di Bu? Di ayat yang keempat, yaitu fawailul lil musallin, yaitu idgham bila guna. Huruf lam tasdik bertemu dengan lam tanwin bertemu dengan lam tasdik, Bu. Tanwin bertemu dengan lam. Idgham apa tuh? Idgham bila guna, Bu. Bila guna ada berapa hurufnya? 2, Bu. Lam dan ro. Gimana bacaannya? Dibaca lebur tanpa dengung, dengan dengung, Bu. Tanpa dengung, Bu. Saya dengung. Nah, itu gimana mendengung? Nggak bisa ya. Ya, pendidikan lagi. Coba Ibu apakan ya. Ibu jelaskan tentang prinsip mengajar. Bu, sudah mengajar berapa lama Bu Purwasih? Kurang lebih 15 tahun, Bu. Cuman belajar ini ada yang di Bu, guru kelas, Bu. Apa-apa, ini kan lebih udah lama ya. Nah, ya, coba prinsip mengajar yang pernah diterapkan selama mengajar, kira-kira apa saja prinsip dalam mengajar? Prinsip dalam mengajar ini seperti apa, Bu? Aspek, Bu. Prinsip itu apa? Apa yang maksud dengan prinsip? Pedoman. Prinsip itu apa tuh? Pedoman dalam belajar, Bu. Pedoman dalam Apa belajar. tuh Bu Purwasih? Pedoman kita Apa dalam prinsip? mengajar. Pedoman kita dalam mengajar, Bu. Prinsip itu pedoman. Pedoman dalam mengajar. Prinsip. Nah, Bu Purwasih punya prinsip hidup. Nah, prinsip itu sama pedoman. Sama dengan apa namanya itu, Bu? Kita prinsip hidup. Prinsip itu pedoman. Ya.
Bu Kurasi punya prinsip nggak hidupnya? Punya, Bu. Apa prinsip hidupnya? Menjalani sesuai dengan alur, Bu. Hah? Menjalani hidup sesuai dengan kenyataannya atau alurnya saja Ya, begitu, Bu. prinsip itu sebagai apa itu? Sebagai motivasi. Prinsip itu motivasi hidup. Ya. Iya. Hah? Iya, Bu. Ya. Nah, coba kalau dalam mengajar apa itu prinsipnya? Prinsip mengajar. Nah, apa yang pernah dilakukan oleh guru? Yang katanya mau jadi guru profesional kan? Aturannya, Bu. Aturan-aturan dalam mengajar. Prinsip mana pula aturan? Kalau aturan itu ya sama dengan tata tertib ya aturan. Nah, prinsip itu kan sesuatu yang kita lakukan, nah, yang kita jalankan. Misalnya memotivasi siswa untuk belajar gitu, Bu. Nah, motivasi itu prinsip belajar. Apalagi yang dilakukan dalam mengajar? Prinsip itu prinsip mengajar. Ada sering ulang-ulang. Ada, ulang Bu. materi. Hah? Ada, Bu. Persepsi, Bu. Mengulang persepsi itu bukan mengulang sifatnya itu. Apa arti persepsi? Mengaitkan pembelajaran yang lampau dengan pembelajaran yang baru, Bu. Supaya anak mengkaitkan namanya dia mengulang-ulang. Prinsip ada tuh. Namanya. Ya. Dalam sehari itu berapa kali persepsi sering? Setiap pertemuan pembelajaran, Bu. Setiap pertemuan. Kalau pengulangan sama berarti. Pengulangan sama dengan persepsi. Ya. Kalau pengulangan mengulang materi, Bu. Berarti tidak sama, makanya sih Mak. Kalau saya tanya pengulangan berarti pengulangan, diulang-ulang. Nah, kalau persepsi itu jelas sifatnya mengkaitkan, menghubungkan, nah, ya kan? Sama dengan aktivitas, Bu. Pengulangan belum tentu menghubungkan sifatnya. Kalau persepsi itu jelas kita kaitkan itu untuk menyambung. Apakah sama dengan aktivitas? Sama dengan aktivitas, Bu. Ya Allah, pengulangan kata saya. Ada ibu melakukan pengulangan. Coba simak Bu Kurasi. Bu Kurasi ini tidak konsentrasi ini atau kenapa? Ya, Bu, kurang sehat soalnya, Bu. Jangan kurang sehat juga. Nanti tidak sehat juga nilai ini nih. Ya, jangan sehat jadi alasan ya. Ya, Bu. Pengulangan itu kita ulang-ulang sifatnya. Jadi prinsip mengajar itu salah satunya juga termasuk selain motivasi ada sifatnya pengulangan. Artinya memberikan pengulangan terhadap materi yang kita berikan kepada peserta. Jadi apa fungsinya? Coba, apa fungsinya Bu Kurasi? Saya sudah jadi guru itu lama, masih tidak tahu. Apa fungsi pengulangan bagi peserta didik? Itu apa? Untuk mengingatkan peserta didik, Bu, dengan pelajaran yang telah dilalui. Untuk mengingatkan, hanya sekedar mengingatkan saja. Ya, untuk ingat saja. Ya. Untuk mengingat dan mempelajarinya kembali, Bu. Nah, untuk mengingat dan memotivasi siswa kembali dengan pelajaran yang telah dilalui, Bu.
dipelajarinya. Ya oke. Nah, beda enggak menurut Bu Purwasi persepsi dengan pengulangan? Ya Bu. Nah kalau beda ngapain dijawab persepsi juga, pengulangan kata saya sudah saya luruskan persepsi juga di sini. Nah, persepsi itu bukan masuk prinsip itu dulu. Itu enggak prinsip itu. Persepsi masuk mana itu dalam proses pembelajaran? Kalau Di kita kegiatan pendahuluan Bu. Di Dalam kegiatan apa? pendahuluan Bu. Kegiatan di pendahuluan Bu. di kegiatan pendahuluan dia dudukkan konsepnya satu-satu. Mana yang prinsip, mana yang pendekatan, mana yang metode, mana yang media. Ya, jelasnya. Jangan diadu-adu. Nah, kalau pendekatan apa saja? Nah, coba sebutkan saja pendekatan mengajarnya. Nah, pendekatan apa saja? Pendekatan konseptual Bu, tematik sama diferensiasi. Nah, konseptual itu seperti apa? Dia pendekatan mengajar, bukan pendekatan dalam ini, pendekatan ibu dalam mengajar maksud saya, bukan pendekatan dalam prosesnya. Pendekatan real ya, yang ibu lakukan pada peserta didik dalam mengajar, dalam kesehariannya mengajar. Apa itu pendekatannya? Pendekatan apa saja yang dilakukan? Tadi sudah disebut ada pendekatan individual. Ada pendekatan apa lagi? Selain individual tadi ada membentuk kelompok. Nah, Ada Bu. ada pendekatan kelompok. Begitu lah. Nah, anak-anak yang bermasalah misalnya. Nah, seperti masalah tentang keagamaan. Nah, pendekatan apa namanya? Religius. Individual Bu. Ya bisa dengan individual, juga bisa dengan pendekatan apa? Memberikan nilai-nilai agama ini. Religius. Ya, masuk tuh, Bang. Moderasi beragama Bu. Pendekatan religius. Yes. Bukan moderasi beragama pula larinya. Ini ya jelas agama Ya, agama. Ya Bu. Itu begonya. Nah, coba apa yang Namanya gua baca lah. Coba Bu Purwasi yang apa yang dibaca saya rekam. Ya, tolong direkam juga ujiannya. Apa yang dibaca? Coba berikan kepada saya lagi. Kompetensi guru guru Bu. profesional. Tentang guru profesional jelaskan. Tentang Mereka sedetail-detailnya, jangan hanya nyebutkan sifatnya. Coba lah. Tentang kompetensi guru Bu, yaitu merujuk kepada kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru Bu dalam menjalankan tugasnya. Nah, yang terbagi dari beberapa aspek. Yang pertama aspek pedagogik, yaitu kemampuan dalam merancang, menganalisis, dan mengevaluasi materi pembelajaran. Nah, contoh merancang seperti apa tuh guru merancang dari aspek pedagogik itu. Misalnya yang pernah ibu lakukan. Yang pernah ibu lakukan saja yang saya tanya. Ya. mengevaluasi Bu.